Bukan surat Al-Ahzab. Al-Ahzab 2 ayat terakhir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lamin lak. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. Inna sesungguhnya aku aku telah menawarkan al-amanata amanah ini, menawarkan ala samawati kepada langit, wal ardi lan bumi, wal jibali dan gunung-gunung. Fa'abaina tetapi mereka semua enggan ayyahmilnaha untuk memikul amanat tersebut. Wa ashfaqna dan mereka ketakutan minha dari memikul amanat tersebut. Wa hamalaha dan memikulnya al-insanu manusia. Innahu sesungguhnya manusia itu, karena adanya manusia itu, zaluman adalah makhluk yang banyak zalimnya atau sangat zalim, jahula dan sangat bodoh. Kalau jahilun itu bodoh, kalau jahul bodoh nih gak karu-karuan. Maka manusia kok ngaku pinter ya, ini bertentangan dengan ayat ini, Masya Allah. Liyu'adziba sehingga Allah subhanahu wa ta'ala liyu'adziballah sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengazab al-munafiqina orang-orang munafik yang laki-laki, wal munafiqati dan orang-orang munafik yang perempuan, wal musyrikina dan orang-orang musyrik yang laki-laki, wal musyrikati dan orang-orang musyrik yang perempuan. Wa yatuba Allah dan Allah menerima taubat alal mu'minina kepada orang-orang yang beriman laki-laki, wal mu'minati dan orang-orang yang mukmin yang perempuan. Wa kana Allahu dan adalah Allah ghafuran zat yang maha pengampun, rahiman dan maha penyayang. Ini ayat ini adalah suatu ayat yang perlu kita renungi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya aku telah menawarkan amanat ini. Apa yang dimaksud dari amanah di dalam ayat ini? Yang dimaksud kata para ulama adalah syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Baik aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala yang berkaitan dengan ubudiyah, berkaitan dengan ibadah, kaitan dengan sholat tepat waktu, kaitan dengan puasa, kaitan dengan zikir, kaitan dengan haji, pokoknya segala macam ibadah kepada Allah masuk di dalam amanah ini. Dan juga amanah ini maksudnya adalah syariat-syariat Allah yang berkaitan dengan muamalat. Bagaimana kita berdagang yang benar, jual beli yang benar,
memakai syariat agama, yang halal mana, yang haram mana, utang yang benar bagaimana, sewa yang benar bagaimana. Ini termasuk masuk di dalam amanah ini. Utang yang halal bagaimana, utang yang haram bagaimana, jual beli yang halal bagaimana, jual beli yang haram bagaimana. Ini semua masuk dalam muamalah. Kemudian juga kaitan syariat Allah Subhanahu wa taala kaitan dengan muasyarah. Bagaimana tertibnya orang itu bergaul dengan manusia. Tata tertib bergaul antara seorang anak dengan orang tuanya, bagaimana adab kepada ayahnya, bagaimana adab kepada ibunya, masuk dalam amanah ini. Adab manusia bergaul dengan saudaranya, bagaimana memperlakukan saudaranya. Saudaranya itu bagusnya dibaikin apa dijahatin, jahatnya diikram apa dihina, ditutupi keburukannya apa diungkap keburukannya. Itu semua masuk di dalam amanah. Kaitan dengan kumpul manusia dengan istrinya, laki-laki dengan istrinya, sikapnya bagaimana? Ketika wanita mengkufuri nikmat, sikapnya seorang suami bagaimana? Itu semua ada di dalam amanat ini. Begitu juga bagaimana adabnya seorang istri ketemu dengan suaminya. Semua masuk dalam amanah. Jadi semua syariat, semua aturan Allah, semuanya masuk di dalam amanah. Inna aradna al-amanah. Amanah ini pernah Allah Subhanahu wa taala tawarkan alas samawat, kepada langit-langit. Makhluk yang begitu besar, makhluk yang begitu kokoh, makhluk yang begitu luas tempatnya. 27 langit. Juga pernah ditawarkan kepada bumi. Bumi alam takun ardullahi wasi'ah. Bumi itu juga luas. Di dalamnya ada besinya, ada emasnya, ada airnya, ada pohonnya. Wes segalanya lengkap di bumi. Bumi juga nggak siap. Wal jibal, dan tanggung jawab ini juga pernah Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada gunung yang begitu kokoh menjulang, yang ditabrak angin juga enggak goyang, yang mana Allah katakan bumi ini sebagai pasak-pasak, gunung ini sebagai pasak-pasaknya bumi. Makhluk yang begitu kokoh dulu pernah ditawari Allah untuk mengamalkan agama. Loh, langit kok ditawari? Langit itu kan benda mati, Pak. Bumi kok ditawari? Bumi kan benda mati. Gunung kok ditawari? Gunung kan benda mati. Maka ketahuilah sesungguhnya lis-samawati wal ardi wal jibal ruhun haqqaniyah. Sebetulnya bumi, langit, tanah, gunung ini ada kehidupannya mereka ini. Dan ini didukung oleh firman-firman Allah Subhanahu wa taala, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Segala sesuatu itu, mau batu, mau lampu, mau kipas angin, mau kayu, mau genteng, mau batu bata, mau mobil, kertas, peci, segala sesuatu yusabbihu bihamdih, mereka ini menyucikan Allah Subhanahu wa taala semuanya. Maka kadang-kadang kita ini perlu hati-hati, Kang. Kita ini bermaksiat, ya kan? Kalau nggak ada orang di kamar sendiri berani. Kita kira tembok-tembok itu nggak tahu kalau kita maksiat. Kita kira tembok-tembok itu nggak dengar kalau kita gunjing orang. Semua makhluk-makhluk ini mereka juga dengar. Mereka juga bisa ngomong, mereka juga bertasbih kepada Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum, tetapi kitalah yang tidak faham bagaimanakah tasbih mereka.
Maka ada seorang Asy-Syaikh Al-Akbar Qaddasallahu sirrah, beliau mengatakan, orang-orang mengatakan bahwasannya Allah menawarkan kepada langit, kepada bumi. Itu hanyalah perumpamaan-perumpamaan saja, karena langit, bumi itu benda padat. Beliau mengatakan itu saking enggak fahamnya. Saya membaca ayat itu tanpa tafsir-tafsir langsung paham, kata beliau. Loh kenapa? Lah saya mendengar loh. Tasbihnya tembok, tasbihnya batu, itu saya mendengar kok. Maka beliau itu di akhir hidupnya, beliau ini cuma makan satu jenis roti yang dikasih gula gitu. Beliau mengatakan, ini roti ini saya pengen makan ini tok, yang lain-lainnya saya nggak mau. Mau semangka, sate, gulai, kambing nggak mau saya. Kenapa? Karena roti yang jenis ini, dia ini mempunyai zikir khusus, mempunyai tasbih khusus yang menjadikan saya kalau makan tuh jadi semangat beribadah kepada Allah SWT. Wah, ini nggak nyampe otak-otak yang penuh dengan kemaksiatan dan kezaliman kayak kita ini nggak nyampe. Jadi apa-apa yang ada di sekitar kita, baju kita, buku kita, ini semua bertasbih. Bahkan sampai HP itu Kang, itu bertasbih kepada Allah. Terus HP yang tengah-tengah bertasbih kita gunakan untuk melihat sesuatu yang maksiat. Bagaimana coba? Untuk chattingan sama orang yang bukan mahramnya dan bukan istrinya. Masya Allah. Bagaimana marahnya HP kepada kita nanti di akhirat. Nanti semua itu akan jadi saksi bagi kita. Tanah-tanah yang kita jadikan untuk tempat bangkong, WC-WC yang jadikan kita tempat nongkrong, meja-meja rehal yang jadikan kita tempat tidur ketika ngaji, itu nanti itu akan lapor semua kepada Allah. Bagaimana coba? Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. Tetapi ketika mereka dengan kokohnya, dengan hebatnya, dengan kekuatannya, dengan besarnya, dengan luasnya, ternyata suruh bawa syariat agama ini gak siap. فأبين أن يحملنها. Mereka mengatakan kepada Allah, ya Allah, kami gak mampu ya Allah. Kami nggak usah dikasih pahala, nggak apa-apa, nggak usah dikasih, nggak usah disiksa, nggak apa-apa. Yang penting pokoknya jangan dibebani agama. Nggak siap kita. Wa asfaqna minha, mereka ketakutan di dalam membawa agama ini. Wa hamalahal insan, tetapi ada sesosok makhluk yang dikatakan oleh Allah lemah, yang dikatakan oleh Allah innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a. Manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang halu'a, makhluk yang sukanya ngeluh terus. Kepanasan ngeluh, saya pengen AC, musim panas gak kuat, belikan AC, kedinginan. Lapar, ngeluh, pengen makan. Makan kebanyakan, ngeluh lagi. Itulah manusia. Jadi jomblo, ngeluh. Sumpah masa hidup sendirian kesana kemari, nggak ada yang memperhatikan, nggak ada yang nyari. Nanti sudah punya istri, ngeluh lagi juga. Hidup kok dicari terus kayak di kantor, kayak di penjara aja. Pokoknya manusia itu halu'a. Sambat terus. Jadi orang kaya yang ngeluh kebanyakan duit ngitungnya bingung. Jadi orang miskin juga ngeluh. Kenapa saya nggak ada yang dihitung? Kan malah semua. Itulah manusia. Jadi orang jelek ngeluh. Kenapa saya nggak